Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatus sadisah fi tariqatil Qur'an fi takriri tauhidi wa nafi diddih. Kaidah yang keenam, metode Al-Quran untuk menetapkan tauhid dan menafikan lawannya, yaitu kesyirikan. Yakadul Qur'anu ayyakuna kulluhu litakriri tauhid. Hampir-hampir Al-Quran itu semuanya adalah untuk menetapkan tauhid wa nafyi diddih, dan menafikan lawannya, yaitu kesyirikan. Wa aktsarul ayati yuqarrirullahu fiha tauhidal ilahiyyah wa ikhlasal ibadati lillahi wahdahu la syarik. Dan sebagian besar ayat itu menetapkan, ya, pada sebagian besar ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalamnya tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Dan juga Allah menetapkan di dalamnya ikhlasul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, seluruh Al-Qur'an itu adalah tentang tauhid. Menetapkan tauhid. Ya, kemudian menetapkan apa saja yang dimaksud dengan tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. U'budullah wastadibut taghut. Dan seterusnya. Maka ini adalah hakikat dari tauhid. Kemudian juga Al-Quran menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang bertauhid. Al-Jannah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran lawan dari tauhid, yakni kesyirikan, dan kesudahan orang-orang yang berbuat kesyirikan, an-nar. Kemudian juga Al-Quran berbicara tentang, ya, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka dan apa yang akan terjadi di, ya, keumuman sifat-sifat orang-orang yang bertauhid, keumuman sifat-sifat orang yang berbuat kesyirikan atau kekufuran. Maka di Al-Quran kita membaca cerita atau kisah, ya, kaum Ad, kaum Samud. Demikian pula di Al-Quran kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Ini berarti orang-orang yang bertauhid di zaman dahulu dan orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman dahulu. Dan kita membaca juga sifat-sifat orang yang bertauhid, ya, disebutkan sifat-sifatnya seperti di awal Al-Baqarah, dan sifat-sifat orang yang berbuat kesyirikan atau berbuat kekufuran atau berbuat nifaq. Ya, ini satu paket seperti juga di awal Al-Baqarah. Maka ini semua, ya, adalah menceritakan tentang ahlut tauhid wa ahlus syirik. Jadi Al-Quran membicarakan tentang tauhid itu sendiri, kemudian berbicara tentang lawannya, kesyirikan, kemudian yang ketiga membicarakan tentang ahlut tauhid, yang keempat membicarakan tentang ahlus syirik, baik menjelaskan, ya, menjelaskan tentang bagaimana kisah terdahulu tentang ahlu tauhid dan ahlu syirik tersebut, kisah para nabi dan rasul, ya, kisah Fir'aun, kemudian kisah orang soleh, Luqman, Maryam, ya, ataupun kisah kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tentang konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid, yakni kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, perkara-perkara amalan ibadah. Seperti amalan ibadah qauliyah, qalbiyah, badaniyah, maka hukum-hukum fikih yang dibicarakan di Al-Quran itu adalah konsekuensi dari tauhid. Maka ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran semuanya berkisar pada tauhid.
Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini menjelaskan hadzal bahath min ahammil buhuth. Li'annahu yajibu an yakuna al-insanu muwahhidan fil qasdi wal amal. Maka pembahasan ini adalah termasuk pembahasan yang paling penting di antara pembahasan yang paling penting karena wajib bagi seseorang untuk menjadi orang yang bertauhid dalam masalah niat dan dalam masalah amalan. Fil qasdi la yuridu bidzalika illa wajh Allah. Tauhid dalam masalah niat itu maknanya adalah bahwa dia tidak menginginkan dengan ya niatnya tersebut ketika mengerjakan amalan, dia tidak menginginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menginginkan wajah Allah, menginginkan ridha Allah, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan menjadi wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh niat-niat yang ikhlas. Fil amal la yatba'u illa Rasulullah. Adapun dalam amalan maka dia tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sesuai dengan prinsip atau syarat diterimanya ibadah. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ya ittiba. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Fala budda min hadzainil tauhidain, tauhidul qasdi wa huwa al-ikhlas wa tauhidul ittiba awil amal wa huwa al-ittiba lirrasul. Maka tidak harus ada dua jenis tauhid ini. Tauhidul qasd, mentauhidkan niat, yakni ikhlas, memurnikan motivasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena amalan ibadah itu ada dua aspek. Kemana ibadah tersebut diarahkan dan mengapa kita melakukan ibadah tersebut. Kemana ibadah tersebut diarahkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka syirik akbar. Dan mengapa kita melakukan amalan ibadah tersebut? Untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita motivasinya untuk hal yang lain, maka syirik asghar. Ya, maka syirik asghar. Maka ada dua aspek di sini. Dan yang dimaksud ikhlas di sini adalah dua-duanya. Ya, memurnikan amalan ibadah hanya diarahkan kepada Allah dan motivasinya hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-ikhlas di sini. Berbeda dengan kata ikhlas di bahasa Indonesia yang hanya mencakup aspek kedua. Motivasinya untuk siapa? Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian orang lain. Ini ikhlas, tulus. Ini kata ikhlas di bahasa Indonesia. Kalau kita nyebut kata ikhlas ke orang Indonesia, maka itu yang mungkin langsung dipahami di benaknya. Tetapi makna kata ikhlas yang lebih utama dari itu justru adalah kepada siapa ibadah tersebut diarahkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, dalam makna syar'i dari kata ikhlas mencakup dua aspek ini. Tidak hanya mencakup aspek pertama dan juga tidak hanya mencakup aspek kedua, dan itulah makna kata ikhlas di benak orang-orang Indonesia. Wa tauhidul ittiba' awil amal, dan mentauhidkan ittiba', mentauhidkan amalan, yakni kita hanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua jenis tauhid. Fa idza tahaqqaqat tauhidan sahhatil a'mal. Ketika kedua tauhid tersebut terwujud, maka amalannya sahih. Wa idza talla ahaduhuma fa innahu yahtallu min amalihi biqadri ma ikhtalla min tauhidi. Maka ketika keduanya terwujud, keduanya diwujudkan oleh seorang hamba, maka amalannya sahih. Tetapi ketika salah satu tidak terwujud, atau ketika ada cacat atau ada kekurangan dalam salah satunya atau keduanya, maka amalannya tersebut akan juga mengalami cacat atau kekurangan,
dengan kadar sesuai dengan ya kekurangan atau kecacatan yang ada pada dua jenis tauhidnya tersebut. Tauhidul qasdi yaitu ikhlas, tauhidul ittiba atau tauhidul amal yakni al-ittiba. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah beliau berkata wa yukhbiru anna jami'ar rusuli tad'u qaumaha ila ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liya'buduh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua para rasul itu menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali kepadanya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Limadza lam yakun taqrirul anbiya wa da'watuhum ila tauhidir rububiyah?" Mengapa penetapannya para nabi dan dakwah mereka itu bukan kepada tauhid rububiyah? Mengapa kepada tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yakni bahwa yang berhak diibadahi ya satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu intisari dari tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah maknanya adalah bahwa kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat dan madarat, semua itu adalah ya yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari tauhid rububiyah. Sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau bertanya, mengapa para nabi dan rasul dakwah mereka tidak berpusat pada dakwah kepada tauhid rububiyah? Lianna aqwamahum kanu mukirrina bihi la yunkirunah. Jawabannya adalah karena kaum mereka, para nabi dan rasul, mereka semua telah menetapkan tauhid rububiyah dan tidak mengingkarinya. Walam yungkir ahadun tauhid rububiyah abadan illa mukabaratan. Ya, tidaklah seseorang itu mengingkari tauhid rububiyah sama sekali, tidak akan bisa dia mengingkari tauhid rububiyah kecuali karena sombong. Ya. Akan tapi sebenarnya hatinya meyakini tauhid rububiyah tersebut. Wala hunaka ahadun ya'taqidu an hadzal kauna khalaqa nafsahu abadan. Tidak ada orang sama sekali yang meyakini bahwa hadzal kaun, bahwa alam di sekitar kita ini menciptakan dirinya sendiri sama sekali. Tidak ada. Ya, tidak ada. Hatta al-majus, bahkan orang Majusi, al-wathaniyah, ya, penyembah kesyirikan atau penyembah ya atau agama kekufuran, agama kesyirikan. Bagaimana dengan akidah mereka? Ya, yarona annal alam khaliqain. Mereka memandang bahwa alam semesta ini memiliki dua Tuhan. Wa ma'a hadza yarona anna adal khaliqain akmal min ats-tsani. Akan tetapi di saat yang sama mereka tetap meyakini bahwa salah satu pencipta tersebut lebih sempurna daripada pencipta yang lain. Ini bagaimana? Ada dua Tuhan di alam semesta. Tapi Tuhan yang satu tetap mereka yakini lebih sempurna daripada Tuhan yang lain. Berarti Tuhan yang tidak lebih sempurna berarti dia ya lebih lemah, lebih cacat daripada Tuhan yang satunya. Naam. Yarawna anna an-nura yakhluqul khaira wa dhulmah takhluqus syarra wa yaquluna inna an-nura ilahu khairin nafi'in wa zulma ilahu syaririn. Mereka meyakini bahwa ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Dan mereka berkata, sesungguhnya cahaya itu adalah Tuhan kebaikan dan ya kebermanfaatan, sedangkan kegelapan itu adalah Tuhan dari keburukan. Itu mengapa ketika mereka beribadahnya ke api ya, karena itu cahaya. Wa yaqulu ba'duhum aidan inna hadhihi dzulmah haditsah ba'da idh lam takun bi khilafin nur. Kemudian sebagian dari mereka berkata bahwa kegelapan ini baru muncul setelah sebelumnya ya tidak ada.
Berbeda dengan cahaya dari awal sudah ada. Ya, dari awal sudah ada, yakni azali. Azali ini gak ada awalnya. Lawannya adalah abadi, tidak ada akhirnya. Abadi, antum tahu makna dari abadi, yakni kekal, tidak ada akhirnya. Azali, tidak ada awalnya. Jadi mereka meyakini nur itu azali, tapi zulmah, kegelapan, itu ada awalnya. Ada awalnya berarti sebelumnya tidak ada, setelah itu ada. Itu makna dari hadithah. Makna dari muhdats. Ya, makna dari muhdats. Maka sebelum adanya kegelapan itu tidak ada, cuma ada cahaya saja. Setelah itu ada poin di mana transisi fase, ya. Phase transition. Phase transition, ya. Tuhannya memiliki phase transition. Ini istilah fisika, ya. Yani tiba-tiba ada. Ini Tuhan yang mereka bicarakan, Tuhan versi mereka, ha? Maka itu menunjukkan bahwa Tuhan cahaya lebih sempurna daripada Tuhan kegelapan, karena Tuhan cahaya itu azali, Tuhan kegelapan itu mengalami fase transisi. First order atau second order, ya, tidak usah dibahas, ya. Wa ala kulli hal ma tajidu ahadan minal khalqi yaqul in hadzal alam khuliqa biduni khaliqin abadan. Tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang kemudian, ya, engkau temukan dia berkata inna hadzal alam, sungguhnya alam ini diciptakan tanpa pencipta sama sekali. Illa mukabir, kecuali orang-orang sombong. Dan di zaman ini mulai banyak orang yang ateis, yang mereka itu tidak meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, di zaman ini mulai banyak yang demikian, yang itu masih sedikit di zaman dahulu. Mengapa? Karena syubhat yang dimunculkan oleh sains. Syubhat yang dimunculkan oleh beberapa saintis, beberapa ilmuwan. Ya, sainsnya sendiri seharusnya tidak masalah. Ilmu yang pelajari tentang alam semesta, pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang, ya, sunnatullah. Ilmu yang pelajari tentang keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta, yang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan kauniyah, ahkam kauniyah, ahkam qadariyah. Maka orang yang mempelajari sains, baik itu fisika, kimia, biologi, ya, atau bahkan matematik. Kemudian juga, ya, orang-orang medis dan seterusnya yang berkaitan dengan, ya, alam, bagaimana alam bekerja sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pada hakikatnya sedang mempelajari sebagian saja, sebagian kecil saja dari ahkam kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa antum semangat untuk mempelajari sebagian kecil saja dari ahkam kauniyah, sementara antum punya kemampuan untuk juga mempelajari ahkam syar'iyah? Mengapa antum kemudian misalnya semangat untuk mempelajari sebagian kecil saja dari ahkam qadariyah, dari ahkam kauniyah yang Allah tetapkan, tapi antum tidak semangat untuk belajar ahkam syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala? Antum jahil terhadap sebagian kecil dari ahkam qadariyah ini, ahkam kauniyah ini, la yadur, tidak bermasalah. Antum jahil terhadap ahkam syar'iyah ini bisa menjadi, ya, muskilah, bisa menjadi masalah besar. Maka wajib bagi kita ketika kita memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, ya, untuk memahami sebuah bidang ilmu, untuk memahami, ya, kalimat-kalimat yang tercantum di dalam buku atau kitab, maka gunakan kemampuan kita tersebut untuk memahami ahkam syar'iyah, dan kalau dimudahkan oleh Allah, gunakan juga untuk memahami sebagian kecil saja itu dari ahkam qadariyah, ahkam kauniyah. Maka seharusnya orang yang mempelajari sains adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia mengetahui ayat-ayat syar'iyah di Al-Qur'an, di Al-Hadis, dan ayat-ayat kauniyah.
yang ada di alam semesta, dia bisa melihat keteraturan alam semesta. Setelah dia melihat keteraturan alam semesta, harusnya dia semakin takut. Harusnya dia semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar fisika, belajar kimia atau sains-sains yang lain, kemudian bertambah kiber dan bertambah malah menuju ke arah ateis, antum justru malah ini justru salah alamat. Sesuatu yang seharusnya mengarahkan antum untuk mengenal pencipta antum, mengenal Tuhan antum, mengenal Rabb antum, tetapi malah kemudian membuat antum semakin menjauh darinya. Ini adalah kerugian yang besar. Ya, ini adalah kerugian yang besar. Dan inilah kondisi orang-orang yang kemudian menjadi liberal atau bahkan ateis di zaman ini. Sungguh malang nasib mereka. Amma tauhidul uluhiyah fa innahu walladzi waqa'a fihi an-niza' wal jidal bainar rusuli wa umamihim mukabaratan minhum. Adapun tauhid uluhiyah, maka tauhid inilah yang menjadi sumber perselisihan dan perdebatan antara para rasul dan umat-umat mereka karena kesombongan umat-umat mereka untuk menerima tauhid uluhiyah tersebut. Walau raja'at ila qararati anfusihim lakana kama qala Allah Ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Seandainya mereka kembali kepada apa yang ditetapkan oleh jiwa mereka, fitrah mereka, maka itu sebagaimana apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya, akan tetapi wastaiqanatha anfusuhum, akan tapi jiwa-jiwa mereka sebenarnya meyakininya. Yakni mereka mungkin bisa jadi mengingkari tauhid, bahkan mengingkari tauhid bisa jadi rububiyah di zaman ini, tetapi sebenarnya jiwa mereka itu sebenarnya mengakui jiwa mereka sebenarnya mengakui ketauhidan tersebut. Dan ini terjadi, banyak terjadi orang-orang ateis. Orang-orang ateis ketika mereka misalnya hampir ditimpa musibah, kemudian itu nyaris saja mengenai mereka, kemudian Allah menyelamatkan mereka, maka dalam sepersekian detik setelah mereka menyadari bahwa mereka selamat dari musibah tersebut, mereka akan bersyukur. Kepada siapa? Mereka akan muncul perasaan syukur. Kepada siapa? Kepada Rabb yang itu ada sebenarnya di jiwa mereka, tetapi mereka enggan untuk mengakuinya. Mereka terlalu takabur untuk mengakuinya. Karena teman ana ketika teman ana menceritakan bahwa temannya satu lagi yang ateis ketika mengadakan syukuran rumah baru ini di Amerika ada syukuran rumah baru, ini orang ateis, orang bule, mengadakan syukuran rumah baru, kemudian dikumpulkan party gitu dikumpulkan teman-temannya, mereka nyebutnya party gitu kan, ini teman anak kan orang Indonesia menyebutnya syukuran. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mereka mengadakan party, kemudian diundanglah teman-teman, kemudian orang yang ateis ini yang punya rumah baru ini ketika acara yang mau dimulai membuka acara, kemudian mengatakan saya sangat bersyukur dan kita berharap semoga kedepannya rumah ini membawa kebaikan dan seterusnya. Maka pertanyaannya, dia berharap kepada siapa? Dia bersyukur kepada siapa? Orang ateis ini sedang fitrahnya sedang berbicara kepadanya. Antum memiliki Tuhan, antum memiliki Rabb, antum memiliki Allah Subhanahu wa taala, akan tapi antum mengingkarinya karena takabur.
Wa annal kitaba war rusul ittafaqat ala hadzal asl alladhi huwa aslul usuli kulliha wa anna man lam yadin bihadza ad-din alladhi huwa ikhlasul amali lillahi fa amaluhu batil la in asyrakta la yahbatanna amaluk walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Dan bahwa kitab-kitab ya para rasul dan bahwa kitab-kitab para rasul dan para rasul itu sendiri ya ittafaqat ala hadzal asl alladhi huwa aslul usuli kulliha. Mereka semua bersepakat atas satu prinsip ini ya yang itu merupakan pondasi dari seluruh pondasi semuanya. Apa itu? Tauhid uluhiyah. Wa anna man lam yadin bihadzal dini, dan bahwa barang siapa yang tidak beragama dengan agama ini, yakni mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amaluhu batil, maka amalannya itu batil. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka sungguh akan ya sirnalah amalan-amalanmu. Ini Allah mengancam Nabi Muhammad SAW kalau berbuat kesyirikan maka akan sirnalah amalannya. Maka apalagi dengan orang selain beliau. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan maka sungguh akan sirna apa yang telah mereka perbuat. Wa yad'ul ibada ila ma taqarra fi fitrihim wa qulihim min anna al-mutafarrid bil khalqi wat tadbiri wal mutafarrid bin ni'ami wal adh-dhahira wal batinah wal ladzi la yastahiqqu al-ibadata illa hu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya juga memerintahkan para hamba untuk ya menuju pada apa yang diakui ditetapkan oleh fitrah mereka dan akal mereka, bahwa satu-satunya yang ya menciptakan dan mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberikan nikmat baik secara zahir ataupun secara batin, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, ya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna sa'irul khalqi laisa indahum khalqun wala naf'un wala daf'un wala yaghnu an ahadin min Allah syai'a. Dan bahwa makhluk-makhluk semuanya, sa'irul khalqi, semua makhluk, sa'ir yakni kullal khalq, bahwa semua makhluk mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah kemadaratan, dan mereka ya tidak ada yang bisa menghalangi mereka, menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Atau ya na'am, itu diantara makna dari kalimat ini. La yaghnu an ahadin minallahi syai'a. Dan mereka hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada ya selainnya. Mereka seharusnya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhum aidan ila hadzal asl bima yatamaddah bihi wa yuthni ala nafsihi al-karimah min tafarrudihi bi sifatil 'azamah wal majd wal jalal wal kamal. Dan juga ya Allah Subhanahu wa taala juga menyeru mereka untuk pondasi ini, yaitu tauhid, bima yatamaddah bihi wa yuthni ala nafsihi al-karimah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menyeru mereka untuk memuji Allah. Ya, memuji Allah dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, yaitu sifat-sifat Allah yang itu satu-satunya sifat yang yakni satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, sesempurna tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, semua itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyeru para makhluk untuk menuju pada apa yang mereka miliki secara fitrah, yakni tauhid ya rububiyah. Dan juga menyeru bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah zat yang engkau
ya tetapkan ya dalam tauhid rububiyah. Tidak boleh antum menetapkan tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kemudian beribadah juga kepada berhala. Ini tidak mungkin, tidak boleh, tidak logis ya dan tidak boleh secara syar'i. Tidak logis dan tidak sesuai fitrah. Tidak ada dalil sama sekali yang bisa diterima oleh ya untuk membenarkan perbuatan ini. Seharusnya yang benar adalah zat yang engkau tauhidkan secara tauhid rububiyah itulah zat yang sama yang engkau tauhidkan secara tauhid uluhiyah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya untuk ya memuji Allah. Untuk ya memuji Allah dengan sifat-sifat yang itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan. Wa anna man lahu hadzal kamal wa anna man lahu hadzal kamalul mutlaq alladzi la yusyariku fihi musyarikun ahaqqu min akhlasta lahul a'mal adh-dhahirah wal batin. Yaitu dan bahwa ya zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak ini yang tidak bisa ada seseorang itu menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Ya, tidak bisa dan tidak boleh. Maka ini ahaqqu min akhlasta lahul a'mal adh-dhahirah wal batinah. Maka dialah zat yang paling berhak, paling berhak agar engkau ya mengikhlaskan amalan zahirah dan batinah hanya untuknya. Wa yuqarriru hadha at-tauhid bi annahu huwal hakim wahdahu. Dan tauhid ini juga menetapkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala adalah ya al-hakim. Zat yang menetapkan hukum. Satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yahkumu ghairuhu syar'an wala jazaan. Tidak boleh ada yang menetapkan hukum selain Allah Subhanahu wa taala baik hukum syar'i ataupun hukum jaza. Ya, hukum syar'i, hukum jaza, ya ahkam syar'iyah, ahkam jazaiyah itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Maka sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan, Allah memerintahkan bahwa ya tidak boleh engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Huna ma qala wala qadran, li'annahu yatakallamu an taqriril uluhiyah." Maka di sini ya penulis tidak menyebutkan hukum qadari, hukum kauni, karena beliau sedang berbicara tentang penetapan tauhid uluhiyah. Ya, penetapan tauhid uluhiyah. Wa illa fala yahkumu ghairuhu la qadran wala syar'an wala jazaan. Maka ya maka pada asalnya ya statement yang lebih lengkap adalah tidak ada yang menetapkan hukum. Tidak ada selain Allah yang menetapkan hukum sama sekali, baik itu hukum qadari ataupun hukum syar'i ataupun hukum jazai. Wala yahkumu illallahu azza wajalla, dan tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah azza wajalla. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa taratan yuqarriru hadza bi dzikri mahasinit tauhid. Ini dhamir ini mengacu pada dari tadi ana menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi juga bisa dipahami Al-Qur'an. Ya, seperti misalnya wa yad'uhum aidan ila hadzal asl. Ya, tadi ana terjemahkan Allah menyuruh mereka, atau bisa diterjemahkan Al-Qur'an menyuruh mereka. Ya, dan Al-Qur'an adalah kalamullah, maka ya tidak masalah. Tapi ini bisa dipahami atau diterjemahkan ya dengan kedua-duanya ya. Wa taratan yuqarriru hadza bi dzikri mahasinit tauhid. Dan terkadang Al-Qur'an menetapkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan di Al-Qur'an ya dengan menetapkan tauhid uluhiyah atau tauhid secara umum dengan menyebutkan ya mahasinit tauhid. Karakteristik positif dari tauhid, atau kalau disebut mahasin itu berarti dia adalah suatu yang positif. Ya, karakteristik dari tauhid. Wa annahu ad-din al-wahid al-wajib syar'an wa naqlan wa fitratan. Dan bahwa tauhid itu adalah agama ya satu-satunya agama yang wajib secara syar'i
ya secara nukilan dan secara fitrah. Ala jami'il abid, wajib untuk semua hamba. Wa yadhkuru ya musawi asyrik atau masawi, ya, wa yadhkuru mahasin dan masawi. Ini kebalikan. Wa yadhkuru masawi asyrik wa qubhahu wa ikhtilala uquli ashabihi ba'da ikhtilali adyanihim wa taqliba afidatihim wa kaunahum fi syakkin wa amrin marij. Kemudian juga Al-Qur'an menyebutkan ya masawi asyirik, keburukan-keburukan dari kesyirikan, kemudian kejelekannya, kemudian ya kekurangan akal dari orang-orang yang berbuat kesyirikan setelah kurangnya, setelah cacatnya ya agama mereka. Al-Qur'an menyebutkan kecacatan akal dari ahli syirik setelah cacatnya agama mereka. Wa taqliba afidatihim, dan berbolak-baliknya ya pikiran mereka. Wa kaunahum fi syakkin, dan bahwa mereka itu berada dalam keraguan. Wa amrin marij, dan perkara ya kebimbangan. Wa tarutan yada'u ilaihi bi dzikri ma rattaba alaihi minal jazaa'il hasan fid dunya wal akhirah. Dan terkadang Al-Qur'an menyeru ya kepada tauhid dengan menyebutkan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid berupa balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Wal hayatit thayyibah fid duris tsalas, dan kehidupan yang baik di 3 negeri. Negeri dunia, negeri kubur, dan negeri akhirat. Wa ma rattaba ala diddihi min al-uqubatil ajilah wal ajilah. Wa kaifa kanat awaqibuhum aswa al-awaqib wa syarriha. Aswa al-awaqib wa syarruha. Ya, dan juga menetapkan konsekuensi dari kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan, yaitu konsekuensinya berupa hukuman-hukuman, baik hukuman yang disegerakan ataupun yang ditunda, yakni hukuman di dunia atau di akhirat atau di alam kubur, dan bagaimana kesudahan mereka, bahwa kesudahan mereka itu adalah kesudahan yang paling buruk ya dan paling terhina. Wabil jumlah fa kullu khairin ajilin wa ajilin fa innahu min thamaratit tauhid. Maka seluruh kebaikan baik di dunia dan di akhirat, maka semua itu adalah buah dari tauhid. Wa kullu syarrin ajilin wa ajilin fa innahu min thamarati diddih wallahu alam. Dan bahwa seluruh keburukan baik di dunia ataupun di akhirat, maka semua itu adalah buah dari kebalikannya, yakni kesyirikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian menyimpulkan makna hadhil qaidah, makna dari kaidah ini, annallaha ta'ala yuqarriru tauhidal uluhiyah fil Qur'an imma bikamali sifatihi wa imma bitauhidi rububiyatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid uluhiyah di Al-Qur'an baik dengan ya menyebutkan kamali sifatihi, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyebutkan tauhid rububiyah. Walihadza yastadillullahu azza wa jalla ala haula'il munkirina lil uluhiyyati bir rububiyah. Oleh karena itu Allah ya berhujjah terhadap mereka-mereka yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya. Kalau antum sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, maka seharusnya antum juga mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini ya istidlal, ini argumentasi yang banyak disebutkan di Al-Qur'an. Karena itu adalah kebenaran, itulah al-haq. Idz annahu yalzamuhum idza aqarru anna Allah wahdahu war-rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umuri, yalzamuhum alla ya'budu illa iyyahu wahdahu la syarikalah. Ya, karena apa? Karena konsekuensi dari ketika mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang merupakan pencipta, ya, yang merupakan Tuhan, yang menciptakan mereka, yang memiliki dan menguasai alam semesta, yang mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta, maka wajib bagi mereka, kalau sudah meyakini hal tersebut, wajib bagi mereka untuk mengarahkan ibadah hanya kepadanya. Tidak boleh menyekutukannya. ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن التوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن
li tauhidir rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat min tamami tauhidir rububiyah. Ya, anna tauhidar rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi tauhid rububiyah. Kalau antum mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, maka antum harusnya mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah, dan bahwa tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kandungan ya yang terkandung hal yang di dalam kandungan tauhid uluhiyah ini ada tauhid rububiyah. Berarti dia menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb-nya yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan seterusnya. Ya, wa tauhid al-asma'i wa sifat min tamami tauhidir rububiyah. Dan tauhid asma wa sifat itu adalah ya penyempurna dari tauhid rububiyah. Penyempurna di sini akan tapi itu tetap wajib untuk diyakini. Jangan dianggap penyempurna di sini hanyalah bersifat ekstra saja, tidak. Wajib untuk kita yakini juga. Li'annahu yatadammanu kamala sifatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid asma wa sifat itu mencakup kesempurnaan sifat-sifat Allah, zat yang maha mencipta ya subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hubungan antara ketiga kategori tauhid. Tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah ya hendaknya disempurnakan dengan tauhid asma wa sifat. Mengapa? Karena tauhid rububiyah itu ya, tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, pencipta kita, pemberi ya, yang memberikan kita rizki, yang memberikan manfaat dan madarat, yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Tapi kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, memiliki sifat yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Ketika Allah menciptakan, maka penciptaan Allah sempurna. Ketika Allah memberikan rizki, maka ya itu dilakukan dengan keadilan yang sempurna, dengan hikmah yang sempurna, dan seterusnya. Ketika Allah menghidupkan dan mematikan, maka itu tentunya dengan hikmah yang sempurna dan seterusnya. Maka ini tauhid asma wa sifat adalah penyempurna dari tauhid rububiyah, tetapi ya tauhid asma wa sifat ini juga wajib untuk kita yakini. Ya, penyempurna tetapi wajib. Bukan penyempurna yang hanya bersifat ekstra. Penyempurna yang juga wajib. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini tauhid rububiyah, tetapi di saat yang sama mereka memiliki ya berbagai kekurangan dalam tauhid rububiyah itu sendiri dan dalam tauhid asma wa sifat. Tapi secara umum mereka meyakini tauhid rububiyah. Tapi kalau diperinci, ada sebagian aspek dari tauhid rububiyah yang mereka tidak yakini, dan sebagian aspek dari tauhid asma wa sifat yang mereka tidak yakini. Seperti misalnya mereka meyakini adanya tatayur. Mereka meyakini tatayur. Kalau mau safar, mereka lepaskan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka jadi safar. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka nggak jadi safar. Ini berarti apa? Kesyirikan dalam masalah apa? Kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyah. Ya, kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyah, karena mereka meyakini bahwa ya yang menetapkan manfaat dan madarat itu ya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa kalau begini maka ini akan berujung sial dan seterusnya, atau ya zatu anwat, pohon, mereka memiliki pohon keramat yang mereka gantungkan ya senjata mereka di pohon tersebut. Mereka meyakini apa? Mereka meyakini pembawa manfaat. Ini berarti apa? Kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyah. Maka mereka meyakini tauhid rububiyah secara umum, tetapi kalau diperinci, mereka tidak memiliki keseluruhan dari tauhid rububiyah. Kenapa? Karena kalau mereka memiliki keseluruhan dari tauhid rububiyah, tidak boleh tidak pasti terjadi mereka pasti bertauhid uluhiyah. Ya. Jadi mereka tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah itu sebenarnya adalah
indikasi bahwa na'am tauhid rububiyah mereka sebenarnya memiliki kecacatan. Tetapi makna dari tauhid rububiyah yang global mereka memilikinya. Allah adalah pencipta, Allah memberikan yang berikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Kalau itu mungkin tidak ya, tapi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua mereka yakini secara global, tapi tidak secara tafsili. Maka apalagi ya tauhid asma wa sifat, mereka ya tidak terima Allah memiliki nama Ar-Rahman misalnya. Ya, maka ini adalah ya akidah dari orang kafir Quraisy. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab ini ya besok pagi insyaallah. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.